Sip. Yeah. Oke, balik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam. Mohon maaf teman-teman, kita lanjut. Ini segmen ini apa ya? Lampunya apa adanya ya teman-teman. Mohon maaf nih karena nggak ada lampu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini sebelumnya kenalin Kang, namanya siapa Kang? Nama saya Anton Haryanto. Kang Anton. Kang Ya. Anton itu pengalamannya apa Kang? Di persumuran. Ini langsung aja teman-teman. Jadi di Citra Indah ini kan banyak yang kendalanya di air ya. Ya. Nah, ini Kang Anton ini salah satu solusi buat teman-teman juga. Nanti kalau misalnya kita dengerin dulu ceritanya dari Kang Anton, pengalamannya atau susah suka dukanya gimana. Silakan Kang Anton. Ya. Ya, terutama kalau di tempat sulit air ya. Kita terutama satu harus pengecekan air tanah dulu, survei dengan alat rotek gitu. Oke, jadi pertama kali, jadi teman-teman kalau mau bikin sumur bor adalah yang pertama adalah cek dulu Cek. titik airnya ya. Ya. Nah, pakai alat. Jadi kita ada alatnya. Jadi teman-teman kalau misalnya belum pasti, kita cek dulu posisinya di mana. Itu Iya. biar dapat uratnya ya. Gitu Ya, gitu Pak. Oke, selanjutnya habis itu apa lagi Kang? Nah, kalau gitu udah lihat cek lokasi, terus yang kedua kan dari tempat juga namanya kita kerja dengan pakai mesin harus yang leluasa, tapi kalau ya sempit ya nggak bisa, harus manual. Oh, manual. Emang manual kayak gimana Kang? Emang ada cara manual? Ada gitu. Pakai apa mesin juga? Kagak, itu dengan tenaga ahli orang gitu. Oh, oke. Kira-kira dari Akang itu idealnya butuh luasan berapa kali berapa sih? Minim sih kalau lebih bagus 4x4 gitu, nggak 4x2. Oke, Bisa jangan terlalu ngepres juga, kasihan dengan yang kerja gitu karena pakai mesin. Kalau ketinggian atasnya berapa meter kira-kira? Ya kurang lebih 4 meter. 4 meteran ya. Jadi kan ada alat ya teman-teman ya yang ke atas itu ya. Iya. Jadi butuhnya ke atasnya yang agak sedikit tinggi sih sebenarnya. Tinggi. Pengalaman Akang di Citra Indah di bukit mana aja Kang? Saya kerja di Agape. Oh, Agave Ya. itu kelas terbawah ya. Ya, itu pengeboran 16 meter dengan alat deteksi air, pakai rotek dulu sebelum dibor. Kedalaman 16 meter kita bor ya keluar di Agape. Terus yang kedua di Bougainville. Bougainville ya, itu Ya, masih ada. Bougainville itu pakai Jepam. Alhamdulillah sih selama ini ya keluar airnya bagus gitu. Ya, itu yang terutama satu harus butuh penyurupaian. Oke, survei Iya. dulu ya. Jadi biar ngecek ya. Karena kan permukaan airnya ada yang jauh dan ada yang dekat gitu, tidak merata. Dari alat itu kira-kira berapa persen Kang dapat airnya Kang dari alat yang Akang tadi bilang itu? Berapa persen kira-kira? Ada nggak yang dipakai alat juga tapi ternyata nggak ada airnya? Pernah nggak? Ya kita pernah nih ngebor tidak pakai rotek, tapi kita butuh penyurupaian, lihat lingkungan. Yang udah dibor tuh kiri kanan dia pakai apa? Toh kalau dia memang pakai mesin kecil naik, kita pakai mesin kecil gitu. Kalau kiri kanannya pakai Jepam, berarti permukaan airnya udah jauh. Harus dianjurkan pakai Jepam gitu. Oke, kalau plaster atas kira-kira Akang pernah nggak? Atlas, Yang atas-atas ya, kayak model Bukit Karbera. ya itu pernah ya? Pernah, itu kita Bukit Karbera masuk pos, belok kanan. Akang yang ngerjain? Iya, 30 meter. Oke, pengalaman di situ ya teman-teman ya. Selain Karbera? Bukit Teratai, Oke, masuk pos. itu Akang juga yang ngerjain? Iya, Itu jet pump ya? Jepang. Oke, terus kalau tulip mungkin atau sakura udah pernah belum ya? Itu belum. Oke, berarti Kalau ngerjain ardenya saya udah arde tulip. grounding. Grounding Ya. mana? Cluster lotus,
Lotus, tulip. tulip. Tuh, ya itu 2 itu, grounding. Tulip yang di kincir anginnya ya? Ya waktu itu ya di situ. Groundingnya yang di mana? Yang Di rumah Pak, di rumah oh, bukan. di rumah. Ya. Terus selain tulip mana lagi Kang? Citra Indah tuh kira-kira Akang. Kantor pemasaran depan. Oh, kantor pemasaran. Akang juga yang ngerjain? Ya, itu belakang kantor pemasaran, samping kantor pemasaran kan ada perumahan. Oh iya Sedikit tuh, iya. yang tukang bikin 30 meter 30 kedalamannya. meter. Jet pump berarti ya? Iya, Jepang. Rata-rata di sini pakai jet pump ya? Iya, Jepang. Karena permukaan airnya udah jauh, Pak. Kalau di sini rata-rata yang pernah nggak ngebor itu sama sekali nggak ada airnya kan? Belum sih, Pak. Paling airnya nunggu. Disedot sejam. Ya. Terus habis. Ntar dihidungi lagi sejam, disedot ada lagi. Tapi kebanyakan pakai Jepang, lama-lama kebuka mata airnya. Oke. Berarti ini harus sering disedot ya? Ya. Gitu. Kalau kuning gitu gimana tuh Kang? Kan ada tuh sumur bor ternyata masih kuning. Itu apanya sih sebenarnya? Kalau kuning gitu, ya itu dari pemasangan pipa bisa, Pak. Itu apa? Tanah atau apa? Ya, dari penyemburan pengurasan sumurnya bisa. Oh, nggak dikuras ya? Iya, kurang bersih. Terus selain itu apa lagi Kang? Ya itu aja sih, terutama pengurasannya. Kalau minyak? Kadang ada berminyak gitu. Kalau berminyak itu harus diuruk. Itu kenapa tuh Kang kalau berminyak Kang? Dari pemasangan pipa juga ngaruh, Pak. Kurang dalam apa gimana? Pemasangan pipanya harus rapet. Kalau dengan air jelek, kayak model berminyak, kuning, pemasangan pipanya harus rapet. Bukan dari ini ya, kontaminasi solar, bensin gitu-gitu? Bukan. Kecuali dari kalau samping rumahnya pom bensin ya? Iya. Mungkin Nggak ngaruh juga sih kalau samping rumahnya pom bensin juga. Itu dari pemasangan pipanya, Pak. Oke. Pernah di ini nggak Kang? Ada apa ternyata di Citra Indah ini yang paling benar-benar sulit banget itu di klaster apa? Yang pernah Akang? Bukit Rasamala. Rasamala. Kapan itu kejadiannya? Bukan main batunya. Kapan? Dari 3 meter nyampe 20 meter. Udah ada kisaran 2 bulan, Pak. Lagi kemarau kemarin. Ceritain Kang gimana kan? Maksudnya di Rasamala tuh Akang ngebor dari awal tuh udah batu itu? Iya, dari pengeboran nih kita begitu masuk setel mesin baru mulai 1 meter nyampe 3 meter tanah. Dari 3 meter nyampe 20 meter itu masih batu. Oh, itu kalau batu itu berapa lama itu ngebornya Kang? Itu pengerjaannya paling cepet 5 hari. 5 hari? Iya. Oh, berarti mecahin batu satu, mecahin lagi batu satu, Iya, batu gitu. lagi gitu ya? Tapi dapat airnya di sana? Alhamdulillah, Pak, hasilnya bagus, Jos. Mantap, Itu ya. pakai Kompa Tanam satelit. Oh, submersible. ini ya, submersible ya? Iya. Jadi teman-teman gak usah takut nanti kalau punya ternyata dalam, itu ada alatnya juga, pompanya, jadi pompa celup nanti. Iya kan? Gitu pompa ya? celup. Pompa celup, jadi bisa langsung naik ke atas. Terus kira-kira ada ini nggak Kang? Berarti semua rumah bisa ya dipasang sumur bor tuh? Menurut Akang bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Oh bisa. Yang penting ada lahannya kosongnya ya. Iya. Nanti tinggal disurvei kedalamannya di bor baru gitu ya. Iya, Pak. Oke, selain Rasamala ada lagi nggak Kang? Yang Akang pernah coba bor di Citra Indah ini? Di ruko Mana? Ruko yang depannya tanah kosong, lapangan bola. Oh, itu Orchid dekat pasar, Ya, Orchid. dekat pasar situ. Ya. Itu Kan ruko kan kita bor 40 meter. itu pakai pompa celup ya? Enggak, Jepang. Jet pump itu ruko.
Satu ruko apa buat semua ruko? Satu ruko Pak. Itu dari perorangan. Oke, kalau perumahan-perumahan lain Kang di kayak Orchid gitu, Jasmine itu pernah nggak? Yasmin belum Pak. Belum. Oke, berarti Akang udah berapa lama sih? Udah lama banget ya? Kalau dari pengeboran saya terjun dari 2009 Pak. Wih, 2009 berarti udah pengalaman udah banyak. Jadi Kalau teman-teman saya terjun 2009, kalau dari yang orang tua sih dari zaman manual. manual tuh kayak gimana sih Kang? Pakai alatnya kayak Bukan gimana? pakai mesin, dia pakai kerja tenaga orang gitu, pakai besi gitu, bukan pakai putaran mesin gearbox, bukan. Gitu, Dia manual. puter sama dia. Iya, Oh, zaman dulu banget ya. iya Pak. Oke, terus sama ini Kang, kalau seandainya ditemukan misalnya nih di sumur gitu kan, itu ada kandungan-kandungan yang beracunnya nggak, pernah nggak? Tapi yang udah kalau kita pengerjaannya dekat limbah, kayak mau dari Bandar Gebang, itu ada resapannya Pak. Itu ada kandungan racun. Oke. Tapi kalau jauh dari limbah-limbah, selama ini enggak bagus Pak. Bagus ya. Iya. Kendalanya apa aja sih Kang yang pernah Akang temui gitu? Selain batu gitu, apa aja sih? Tempat. Oke, terus Terus dari ya itu kalau keras batu gitu. batu, tempat, terus apa lagi? Sama air Pak. Air. Kalau nggak ada air nggak bakal bisa kerja. Oh iya, jadi teman-teman kalau mau ngebor itu pastiin ada air dulu ya, karena ini kan buat alat kan buat melunakkan tanah ya. Iya. Jadi biar teman-teman juga harus tahu kalau mau ngebor harus ada sumurnya, airnya dulu. Betul. Oke, terus sama ini Kang, Akang berapa tim berarti? Kalau pengerjaannya satu mesin 4 orang. Satu mesin 4 orang. Ya, biar lebih cepat, biar lebih enteng pengerjaannya. Kalau jet pump itu berapa lama Kang ngerjainnya Kang? Kalau Jepang itu sehari, 2 hari paling cepat. 2 hari paling cepat. Ya. Kalau nggak ada kendala 1 hari. 1 hari. Kalau sumur dangkal? Kalau sumur dangkal ya paling juga setengah hari gitu, sehari lah. Oke, sehari lah ya. Iya. Oke. Terus ada kesan-kesan nggak Kang dari Akang yang pernah selama ini jadi ngegali sumur bor tuh, ada nggak kesan-kesan yang lain gitu yang Akang Ada Pak, apa tuh? banyak macam-macam dari lokasi, cuma tiap lokasi beda-beda gitu. Ya kayak lokasi beda-beda itu kayak model ini Bukit Palem gitu ya. Bukit Palem, iya Bukit Palem kenapa kalau Bukit Palem nih? Ya tanahnya bener-bener padat. Padat ya? Iya. Pernah nggak sih sama Akang ngalamin jangan ngebor di sini, nggak ada air, pernah nggak? Pernah Pak, itu di Bukit Rasa Mala. Saya belum kerja belum apa, kiri kanannya tetangganya ngomong, itu Pak di sini jangankan Bapak mau ngebor rencana berapa meter, 40 meter. Saya yang ngebor 60 meter nggak ada air. Ya kita kan nggak tahu namanya di bawah. Iya sih. Tapi buktinya Dapat juga ya? dapat gitu. Sebenarnya lapisan tanah itu ideal dapat air tuh kedalaman berapa sih Kang? 30 30 ya? ya, 30 40 30 40 itu termasuk dalam ya? dalam Pak. Kalau dangkal 12, Ya kalau dangkal paling 18 Pak. 18. Oke. Sama ini Kang, permasalahannya kalau misalnya berapa lama sih dari sumur bor itu kotor jadi kebening gitu? Jernih. Kalau airnya deras 3 hari udah cepat bening Pak. 3 hari. Iya, 1 hari sampai 3 hari itu bening. Oke. Iya kalau airnya deras. Gitu. Kendalanya selain air, debit air apa tuh Kang yang memperburuk atau memperlama beningnya air tuh? Ya itu dari struktur tanahnya dia lempung. Kalau lempung itu dia padat.
Lempung Beda kan. dengan tanah merah. Kalau tanah merah itu kan nggak padat dia, Pak. Oh iya 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 iya. Apa kalau kalau airnya bau besi gitu itu dari mana sih sebenarnya Kang? Dari pemasangan pipa sebenarnya, Pak. Bau besi juga gitu. Iya, kalau pemasangan pipanya rapat, insya Allah sih enggak gitu. Oke. Mm-mm. Oke oke. Kira-kira masukan dari Akang untuk teman-teman yang lain yang mau pasang sumur bor apa Kang? Silakan Kang. Ya, bagi teman-teman yang di luar yang kesulitan air, jangan takut kalau ngebor nggak ada airnya. Kita yakin aja kepada Maha Yang Kuasa. Ya, kita selagi kita bisa kerjain ya kita kerjain gitu. Jangan takut nggak dapat air, kita yakin aja gitu. Kita coba ngebor, kita cek lokasi. Kalau situ teman-temannya niat yakin ada air ya kita insya Allah yang ngerjainnya juga ada air gitu. Dah itu aja buat pesan kita. Oke. Terima kasih Kang Kang Anton ya. Ya ya Mungkin Pak. nanti kalau teman-teman mau banyak discuss atau apapun itu nanti di order aja juga boleh ya. Kalau bisa kan teman-teman kalau mau langsung order ke Akang bisa kan? Boleh, siap. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Nanti tinggal biasanya sih kalau Kang Anton bilang tadi survei dulu. Jadi Iya, survei dulu. untuk menentukan titik airnya dulu. Nah kalau udah dapat titik air baru nanti dilakukan eksekusi. Iya Pak. Ada lagi Kang yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Silakan. Ini mumpung banyak ditonton. Ya itu aja, kalau yang lagi kesulitan air jangan takut nggak dapat air, kita jangan takut airnya kuning, jangan takut airnya bau gitu. Benar-benar kita yakin insya Allah airnya bagus gitu. Serahkan pada ahlinya lah intinya Iya. itu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup bincang-bincang singkat. Ini gelap gulita. Menjelang Lupa, sore ini menjelang maghrib. Ini mau hampir mau maghrib. Nggak ada lampu, saya lupa untuk masang lampunya ya. Oke, gitu aja Kang Anton, makasih. Nanti Ya. kalau misalnya teman-teman mau order bisa langsung WhatsApp juga nggak masalah ya Kang ya. Boleh, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini, bagikan ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke. Thank you Mas Anton. Yuk. Oke.